Lalu bagaimanakah peluang timnas Indonesia di pertandingan putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia? Sudah bergabung bersama kita pengamat sepak bola Muhammad Kusnaini atau Bungkus. Selamat sore Bungkus. Selamat sore Sylvia. Baik Bungkus, bagaimana penilaian Anda mengenai pemain-pemain timnas yang sudah dipanggil untuk menghadapi dua pertandingan di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ini? Iya, menurut saya skuad yang kita miliki saat ini jauh berbeda dengan skuad yang kita miliki di putaran ketiga ya. Begitu juga jika kita bandingkan dengan pertemuan kita sebelumnya melawan Irak maupun Arab Saudi. Kita sekarang memiliki skuad yang jauh lebih lengkap. Puzzle-puzzle yang sebelumnya menjadi kekurangan timnas di posisi gelandang bertahan, di posisi striker, di posisi kiper sekarang sudah bisa dilengkapi. Di posisi gelandang bertahan kita sekarang punya yang namanya Joy Pelupesi yang sangat baik memainkan peran sebagai pemain jangkar. Di posisi depan kita punya Ole Romeni yang sangat produktif, 3 gol dari 4 pertandingan. Dan di belakang kita punya bahkan 2 kiper yang kualitasnya bisa dibilang termasuk kualitas yang cukup tinggi. Ada Emil Audero, ada Martin Pas. Sehingga memang meskipun secara peringkat kita cukup jauh, kita bisa dibilang hampir 2 kali lipat jumlah peringkatnya di atas Irak maupun Arab Saudi. Tapi secara kualitas pemain kita bahkan sebetulnya lebih bagus. Materi pemain kita lebih bagus dibanding skuadnya Arab Saudi maupun Irak. Pemain Irak memang ada yang bermain di luar, tapi sebetulnya materi mereka sebagian besar adalah pemain lokal yang berasal dari 3 klub ya. Di antaranya ada Al Hilal, pemain klub yang termasuk klub elit di sana. Begitu juga dengan timnas Irak. Meskipun banyak pemain yang main di Eropa, tapi rata-rata klubnya tidak sebaik klub-klub di mana pemain kita bergabung. Kita punya pemain yang bermain di Liga Eropa, ada pemain yang bermain di Borussia Mönchengladbach, ada pemain yang bermain di Lille, ada pemain yang bermain di Willem II. Jadi pemain kita rata-rata kualitasnya menurut saya kali ini jauh lebih baik, setidaknya lebih baik lah, kalau tidak jauh lebih baik di atas Irak maupun Arab Saudi. Lebih baik di atas Irak maupun Arab Saudi, tapi bisa dibilang tidak bahwa pemain-pemain yang dipanggil saat ini so far sudah merupakan materi pemain-pemain terbaik yang dimiliki Indonesia saat ini, Bungkus? Hampir bisa dibilang demikian, kecuali di posisi di bawah Mistar, di posisi penjaga gawang, karena kita harus merelakan Audero yang cedera ya. Tapi kita masih punya Martin Pas yang kualitasnya tidak terlalu jauh dibanding Audero. Di posisi lain, hampir semua pemain terbaik yang kita punya saat ini ada di timnas saat ini. Mungkin orang bisa berdebat tentang tidak adanya Marcelino, mungkin orang bisa berdebat tentang tidak adanya Miss Hilher. Tapi posisi Marcelino di timnas sekarang sudah bisa diisi oleh pemain yang lain, entah itu oleh Eliano, entah Orat Mangun. Begitu juga dengan posisi Miss Hilher di belakang. Kita masih punya pemain yang lebih baik, atau setidaknya tidak kalah baik. Ada Kevin Dix yang bermain sangat baik sebagai bek kanan maupun sebagai bek tengah. Ada juga Rizky Ridho, pemain lokal yang juga mampu bersaing dengan pemain-pemain diaspora. Sama sekali tidak ada posisi yang saat ini bisa dibilang lemah di timnas. Semua posisi kunci sudah bisa diisi oleh pemain-pemain yang kualitasnya bagus. Oke, bagaimana dengan lini pertahanan Bungkus yang saat ini menjadi sorotan setelah Emil Audero Mulyadi dipastikan tidak bisa tampil karena cedera, sedangkan Martin Pas pun kita masih diragukan karena baru pulih dari cederanya. Jadi menurut Anda siapa yang akan dipercaya oleh Patrick Kluivert untuk bisa mengisi pos penjaga gawang, di mana kita tahu masih ada nama Hernando Ari, Nadeo Argawinata, siapa yang paling berpeluang? Iya, memang posisi kiper itulah satu-satunya titik lemah kita di skuad kali ini ya. Karena tidak tanggung-tanggung, Audero tidak bisa main, Martin Pas juga kondisinya tidak cukup prima. Tapi saya yakin meskipun kita tidak bisa memainkan misalnya Martin Pas, kita masih punya Hernando yang kualitasnya juga cukup bagus. Nadeo bahkan bisa dibilang pemain di posisi penjaga gawang yang capsnya saat ini justru paling banyak di timnas senior. Saya tidak terlalu khawatir dengan adanya Hernando, dengan adanya Nadeo. Yang penting kalau menurut saya sistem permainannya. Kluivert harus mampu membangun sistem permainan yang membuat kerjasama tim itu cepat padu. Kita tidak punya waktu lagi untuk pertandingan ini, harus langsung padu. Tidak boleh lagi di 15 menit pertama kita grogi, tidak boleh. Harus langsung padu, harus langsung bisa nyetel permainannya. Karena kita menghadapi lawan yang kualitasnya memang di atas kita, yang kualitasnya cukup bagus. Jadi harapan saya adalah Coach Kluivert harus mampu meramu susunan pemain, formasi, dan strategi atau game plan yang membuat kita sejak menit awal bisa langsung menerjemahkan keinginan dia. Ya, Kamis dini hari waktu Indonesia, kita akan melihat timnas kita akan bertanding melawan tuan rumah Arab Saudi.
Bungkus, apakah bisa dibilang bahwa Indonesia saat ini berada di tengah kepercayaan diri yang tinggi karena 2 laga di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia, kita sekali seri, kemudian juga satu lagi Indonesia yang menang dari Arab Saudi. Bagaimana Anda melihat modal ini? Iya, harusnya dengan bekal kemenangan lawan Arab, dengan kualitas pemain yang cukup bagus, dengan peningkatan permainan yang semakin membaik dalam 4 laga terakhir ya, di kualifikasi maupun di uji coba bulan September, kita bisa lebih fokus, bisa lebih percaya diri menghadapi 2 pertandingan lawan Irak maupun lawan Arab Saudi. Kita tidak perlu memusingkan hal-hal yang sifatnya non-teknis, seperti soal wasit, seperti soal jadwal pertandingan. Itu hal yang tidak perlu lagi kita persoalkan. Kita punya kualitas tim yang bagus, punya punya track yang lagi bagus, rekam jejak pertandingan yang bagus melawan Arab Saudi. Jadi kita fokus saja ke soal teknis, lupakan persoalan non teknis. Tapi absennya Marcelino Ferdinand yang sebelumnya kita tahu itu adalah pemain kunci saat menghadapi Arab Saudi di putaran ketiga nih Bungkus. Jadi apakah itu menurut Anda bisa mempengaruhi performa tim secara keseluruhan atau justru Kluivert memiliki strategi tersendiri di babak keempat ini? Iya, memang Marcelino bermain bagus dan mencetak gol waktu lawan Arab ya. Cuma mungkin orang juga harus melihat fakta bahwa dalam 2 laga terakhir bulan September, Marcelino bermain agak di bawah kemampuan terbaik dia ya. Cenderung agak menurun karena kurangnya menit bermain. Jadi kalau saat ini sebetulnya peran Marcelino tidak lagi sebesar ketika dia bermain menghadapi Arab Saudi di pertemuan sebelumnya. Dia sedang berada di fase di mana dia tidak dalam performa terbaik. Jadi meskipun kita harus akui kita kehilangan Marcelino, tapi menurut saya dampaknya tidak terlalu besar karena kita masih punya Eliano, kita masih punya Orat Mangun, kita bahkan juga masih punya Tom Haye, bahkan masih punya Ole Romeni, pemain-pemain yang mungkin bisa mengisi posisi Marcelino. Kita kehilangan Marcelino iya, tapi dampaknya tidak terlalu besar, masih bisa digantikan oleh pemain yang lain. Baik, terakhir Bungkus, timnas Indonesia juga nanti akan menghadapi Irak. Rekor sebelumnya 2 kali kita kalah dalam pertemuan di putaran kedua oleh Irak, 1-5 di kandang Irak, 0-2 di Jakarta. Ya, meskipun saat ini komposisi pemain dan pelatih timnas Indonesia sudah banyak berubah, tapi menurut Anda peluang timnas melawan Irak seperti apa, Bungkus? Iya, memang menghadapi Irak akan lebih menantang ya karena rekor pertemuan kita tidak terlalu bagus. Tapi kalau lihat materi pemain sekali lagi, melihat rekam jejak performa kita dalam 3 pertandingan terakhir, dalam 4 pertandingan terakhir, kita ini lagi bagus-bagusnya. Jadi kalau kita fokus ke permainan, fokus ke pertandingan, melupakan hal-hal yang sifatnya non teknis, saya yakin masih punya peluang mengalahkan Irak. Mengalahkan Arab Saudi kita sudah pernah, tapi mengalahkan Irak memang lebih berat. Tapi bukan berarti kita tidak bisa. Kita punya semuanya, pemain yang bagus, dukungan penonton, kemudian juga penampilan tim yang semakin menanjak. Itu modal yang kuat untuk membuat pertandingan nanti melawan Irak, kita bisa tampil lebih baik. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.